Itu Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini muridnya Ibnu Taimiyah. Kenapa tidak dibuka saja kitab Ibnu Taimiyah? Bukan muridnya. Sekarang begini. Sekarang begini. Kira-kira Anda itu percaya enggak sama Ibnu Qayyim? Saya percaya hanya dengan hadis dan Quran dan hadis. Berarti tidak percaya pendapat Ibnu Qayyim. Dengarkan, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapapun yang mengatakan saya tidak akan percaya. Nah, kalau begitu Anda seharusnya Anda juga tidak akan mengatakan itu. Itu pasti informasi yang palsu. Itu pasti. Palsu. Ini kitabnya Ibnu Qayyim muridnya. Kalau begitu Ibnu Qayyim pembohong. Begitu kan? Kalau itu bukan, kenapa Anda buka kitab Ibnu Taimiyah saja? Ayo. Selain kata Rasul, yang benar nggak ada yang jamin. Ibnu Qayyim bukan nabi. Dan kita termasuk Anda juga bukan nabi. Tidak percaya. Termasuk Anda bukan nabi. Begini. Jadi lebih percaya mana antara Ibnu Qayyim dengan Anda? Nah, sekarang begini. Buka kitab Ibnu Taimiyah. Jangan selain Ibnu Taimiyah. Buka kitab Ibnu Taimiyah. Tunjukkan kalau itu memang benar-benar dari Ibnu Taimiyah. Jadi linier kita, pembahasannya linier. Baik, Razak TV, ya sudah. Yang waras ngalah ya Pak Razak. Tapi saya kunci, kata-kata Anda saya kunci bahwa kalau ingin linier maka harus dibuktikan dari kitabnya orang yang berbicara itu. Ibnu Taimiyah, maka harus kitabnya Ibnu Taimiyah. Nah sekarang Razak, ada Ustadz Anda, Ustadz Wahabi, 4 orang Ustadz ini mengutip pernyataan Imam Malik, katanya itu terdapat di kitab Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi, bukan di kitabnya Imam Malik. Yang benar yang mana ini Zak? Anda atau ulama Anda itu? Ustadz Anda Zak? Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana nukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama dan dia mengatakan bahwa itu bid'ah itu baik, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Imam Malik tegas banget mengatakan, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Katanya Imam Malik. Jadi kalau mau komplain langsung aja. Ya. Malik ibn Anas adalah imam dari hijrah. Imamnya kota Madinah. Beliau berkata, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam Islam, sebuah perbuatan bid'ah yang dia anggap hasanah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati kerisalahan dari Allah. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Fa inna Allah 'azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati." Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, di ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi Channel dimanapun berada, saya doakan semoga anda semua tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, diberi hidayah, taufik, rahmat, diberi kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Kita dengar di awal ya, itu adalah penggalan dari diskusi saya beberapa hari yang lalu dengan Rozak TV. Di dalam penggalan video itu, Rozak TV ini menyanggah pendapat saya, menolak pendapat saya yang mengutip pernyataan Ibnu Taimiyah di bukunya atau di kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang mana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan murid dari Ibnu Taimiyah itu sendiri.
Jadi kata Rozak TV, jika pendapatnya Ibnu Taimiyah maka seharusnya diungkapkan atau ditunjukkan dari referensi kitab-kitab beliau, bukan dari orang lain. Walaupun itu adalah muridnya. Itu yang linier kata si Rozak TV ini. Kalau sekarang pendapatnya Ibnu Taimiyah, kemudian yang ditunjukkan adalah kitabnya Ibnul Qayyim sekalipun muridnya, ini kata Rozak TV adalah tidak linier. Jadi orang kalau mau mengutip pernyataannya Ibnu Taimiyah harus ditunjukkan kitab Ibnu Taimiyah, jangan lainnya. Imam Syafi'i yang ditunjukkan ya harus pendapatnya Imam Syafi'i itu di kitab-kitab beliau sendiri. Imam Malik, kalau kita konsisten Imam Malik, maka kalau menyampaikan katanya itu adalah pendapat Imam Malik, maka harus ditunjukkan diambil dari kitab Imam Malik sendiri, jangan lainnya. Ini teman-teman, ini adalah satu bukti lagi. Satu bukti bahwa orang-orang Wahabi itu inkonsisten. Ceritanya begini dulu itu. Ketika itu saya diskusi secara live dengan Rozak TV tentang masalah Ibnu Taimiyah. Menurut saya yang saya temukan di kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah ini menganjurkan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Apa itu? Ibnu Qayyim menyatakan, awal-awalnya Ibnu Qayyim menyatakan barang siapa yang membaca ya hayyu ya qayyum ila akhirih rutin 40 kali setiap subuh, setiap adzan menunggu subuh itu rutin dibaca tiap hari 40 kali, maka hatinya tidak akan mati. Nah, untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini mengutip pernyataan gurunya. Beliau berkata di dalam kitab itu, Sami'tu Ibna Taimiyah yaqul, saya mendengar guru saya Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang rutin membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis 40 kali setiap hari, yaitu waktunya antara adzan subuh, setelah adzan subuh sampai dilaksanakannya sholat subuh, maka kata Ibnu Taimiyah hatinya tidak akan mati. Nah, itu kata Ibnu Qayyim mengutip pernyataannya Ibnu Taimiyah. Nah, ini ditolak oleh Rozak TV. Kalau mau mengatakan itu pendapat Ibnu Taimiyah harus ditunjukkan bukti kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Oke. Ini teman-teman Aswaja ya, teman-teman Aswaja, ini adalah satu bukti bahwa orang-orang Wahabi itu inkonsisten, tidak konsisten. Kalau cocok untuk dirinya sendiri, maka akan diambil. Tetapi jika berbeda dengan pendapat dirinya sendiri, maka akan membuat-buat disiplin ilmu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama lain. Sebelumnya tidak ada pendapat seperti ini. Pendapat seperti Razak bahwa kalau pendapatnya Imam Syafi'i kemudian dikutip oleh muridnya di dalam kitab muridnya itu, dan di kitabnya Imam Syafi'i tidak ada, ini ditolak. Tidak ada disiplin ilmu seperti itu, hanya di jamaah Wahabi yang ada disiplin ilmu seperti itu. Tapi itu pun dipakai jika untuk menolak pendapatnya orang yang tidak sesuai, tidak sejalan, tidak sepemikiran dengan dia. Artinya orang yang berbeda dengan dia, maka ditolak. Tetapi jika sama pendapatnya, diam. Bahkan ini dipakai oleh orang-orang Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia memakai itu. Apa itu? Kita dengar di awal video-video beberapa ustadz itu, Ustadz Yasid, Ustadz Ahmad Zainuddin, Ustadz Subhan Bawasir, Ustadz Farhan Abu Farihan, semuanya mengutip pernyataan Imam Malik. Itu pernyataan Imam Malik, katanya pernyataan Imam Malik itu yang berbunyi manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Itu dikutip, ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan ini disampaikan oleh 4 ustadz Wahabi yang tadi itu yang kita dengarkan di awal videonya itu. Nah, ini Zak, seharusnya Anda menolak ke-4 ustadz ini. Kenapa 4 ustadz ini menyampaikan pendapat Imam Malik bukan di kitabnya Imam Malik, tetapi di kitab Al-I'tisam, kitabnya Imam Asy-Syatibi malah itu. Jadi kalau Anda konsisten, maka ke-4 ustadz ini Anda tolak. Karena apa? Yaitu karena pendapatmu sendiri. Anda mengatakan bahwa kalau bukan dari yang
empunya pembicara, maka harus ditolak. Jadi kalau bukan di kitabnya Imam Malik, seharusnya Anda tolak pendapat ustadz-ustadz Anda itu, Zak, ya. Jadi silakan untuk Pak Rozak TV, saya tunggu ya, untuk membuktikan bahwa keempat ustadz Anda ini, Ustadz Wahabi ini, mengutip pernyataan Imam Malik. Apakah keempat ustadz ini benar-benar mengutip pernyataan Imam Malik, menemukan di kitabnya sendiri atau tidak? Silakan Razak, saya tunggu. Saya tunggu ya. Untuk Razak TV sampai kiamat tinggal 1 hari. 1 harinya digunakan untuk berpikir, kata Ustadz Adi Hidayat. Anda tidak akan temukan pernyataan itu berada di kitabnya Imam Malik, di kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Malik ya. Karena itu ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Bahkan bila sanadin, tidak ada sanadnya, Zak, ya. Mohon maaf sebelumnya. Wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.